Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Salam Kebajikan. Selamat datang di live Instagram Museum Benteng Frederik Yogyakarta untuk seluruh sahabat museum dalam acara Museum Mendongeng menyongsong Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020. Sebelumnya perkenalkan saya Wahyu Trianasari dan hari ini dalam 1 jam ke depan akan membersamai seluruh sahabat museum. Ingin saya sampaikan bahwa Museum Mendongeng hari ini merupakan sebuah acara yang tidak hanya untuk mengajarkan bagaimana dongeng kepada anak-anak, untuk memberikan pengetahuan tentang kebangkitan nasional, namun juga hari ini kita akan belajar banyak bahwa kita harus bangkit di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda pada hari ini. Kami informasikan untuk seluruh sahabat museum bahwa di Museum Benteng Frederik Yogyakarta memiliki koleksi diorama, yaitu adegan sejarah organisasi Budi Utomo, yaitu Kongres pertama Budi Utomo. Selain itu juga memiliki koleksi Dr. Sutomo berupa surat-surat Sutomo. Jadi untuk seluruh sahabat museum bisa mengajak handai tolan belajar tentang kebangkitan nasional di museum kita yang kita cintai. Dari Hari Kebangkitan Nasional ini tentunya kita belajar, dan inilah saatnya kita saling bahu-membahu, kita bangkit karena kita yakin Indonesia bisa melewati ini secara bersama-sama. Sebelum kita memulai acara dongeng kita pada hari ini yang akan dibersamai oleh Kak Bimo, kita akan mendengarkan dulu sambutan Kepala Museum Benteng Frederik. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih Mbak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat museum, adik-adik yang berada di rumah, kami mengucapkan selamat datang di acara Museum Benteng Frederik Mendongeng bersama Kak Bimo. Nanti adik-adik walaupun tetap di rumah, Museum Benteng Frederik Yogyakarta memiliki banyak acara yang bisa ditonton lewat live Instagram. Nah, pada pagi hari ini nanti selama 1 jam adik-adik akan bersama Kak Bimo untuk bersenang-senang ya di rumah. Adik-adik menjadi pahlawan hari ini karena tetap di rumah. Jadi agar penyebaran COVID-19 tidak menyebar kemana-mana, aman, pandemi segera berakhir, maka kami persilahkan untuk segera bisa menikmati dongeng bersama Museum Benteng dengan narasumber Kak Bimo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk sambutannya. Dan saatnya kita akan memulai dongeng nih pada hari ini. Jadi selamat bergabung, saya ucapkan kembali untuk seluruh sahabat museum. Dan untuk memulai semangat pada hari ini kita punya salam khas tentunya. Dan saya yakin seluruh sahabat museum pun sudah tahu, yaitu salam sahabat museum. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Baiklah, langsung saja kita panggil Kak Bimo. Selamat pagi. Wah, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini, Kak Bimo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat sehat semasa pandemi. Oh iya, betul. Yang penting kita selalu menjaga jarak, menjaga kesehatan, pakai masker kalau kita sedang kemana-mana. Betul ya, Kak Bimo? Dan untuk seluruh sahabat museum, Kak Bimo hari ini akan memberikan dongeng yang luar biasa, tentunya berkait dengan kebangkitan nasional ya. Iya betul, karena kebangkitan nasional itu sekarang nggak cuma soal perang-perang, betul ya Kak Bimo ya? Oh iya betul. Betul ya, tetapi juga berkaitan dengan kondisi saat ini yaitu COVID-19. Kita harus bangkit, kita harus semangat, kita bisa sama-sama gitu ya Kak Bimo ya. Iya. Oke, langsung saja kita tampilkan Kak Bimo. Iya. Terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga kakak sampaikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ternyata kita semua senantiasa dilindungi dalam keadaan yang sekarang agak mengkhawatirkan, mungkin karena pandemi virus ini. Kakak, keluarga besar kita semuanya, keluarga besar Museum Batayang Vertebra Yogyakarta, semuanya dianugerahi nikmat, sehat dan selamat. Semoga kita semuanya dapat terus terjaga dan yang berpuasa mendapatkan kebaikan-kebaikan serta bertambah ketakwaannya. Amin ya. Oh, adik-adik, ibu-ibu, bapak, dan para penyimak dongeng dari Museum Vertebra yang kakak cintai, ya Pak, kakak akan mengajak kalian untuk menyampaikan sebuah tepukan ya. Tepukan yang kita kaitkan dengan peristiwa kebangkitan nasional. Kakak sebut dengan nama Tepuk Indonesia. Diikuti ya. Ayo, ibunya jangan jahit. Ayah juga, kakak-kakak yang di samping juga boleh diajak. Yang bisa nanti boleh ditularkan yang lainnya. Dengarkan baik-baik. Namanya Tepuk Indonesia, modelnya tanya jawab ya. Tepuk Indonesia, aku Indonesia, selalu bangga Indonesia, selalu cinta Indonesia, siap berjuang Indonesia, siap berkorban Indonesia. Kakak kemudian akan berteriak, Indonesia, kalian bilang jaya, gitu ya. Ayo saling menularkan semangat. Lihat kanannya, lihat kirinya, adik kakaknya. Kita buang rasa lelah, rasa bosan kita semasa stay at home. Ya, jangan kalah dengan penyakit di sekitar kita. Kita tunjukkan semangat dan bahagia. Dengan begitu, ketebalan tubuh kita meningkat dan kita tetap terjaga sehat. Ayo dong, kita ulangi ya. Jangan ragu. Tepuk Indonesia, aku. Oke, masih ada yang bingung? Caranya begini, kalau kakak tepuk, kalian yang bilang Indonesia, gitu ya. Tepuk Indonesia, aku. Selalu bangga Indonesia, selalu cinta Indonesia, siap berkorban, siap berjuang Indonesia jaya. Saya yakin, Kak Bimo yakin, di hadapan saya sekarang ini yang menonton lewat Instagram atau media yang lainnya bukan orang-orang biasa. Kalian kelak akan menjadi penerus, pejuang, pahlawan-pahlawan Indonesia untuk menjadikan bangsa kita semakin besar, semakin maju, semakin unggul di masa mendatang. Nih, tuh, ada yang besok jadi rektor, dosen, bupati, ada yang jadi pengusaha, anggota dewan, ada yang jadi jenderal, ada yang pilot, ada chef internasional, ada yang punya peternakan terbagus di Asia Tenggara, dan lain-lainnya. Kelak besok kalian jadi apa saja dan kita dharma baktikan. Apa yang kita bisa, apa yang kita miliki untuk kemajuan negeri kita, Indonesia Raya tercinta. Indonesia itu luas besar, tapi ada di dalam hati kita kecintaannya. Ya, siapa yang pengen jadi orang besar? Orang besar itu bukan gendut. Orang besar bukan yang bobotnya. Orang besar itu adalah orang yang kehadirannya memberikan manfaat besar bagi orang lain. Ya, berguna untuk tumpah darah kita, untuk bangsa kita, dan kemajuan seluruh masyarakat luas bangsa negara Indonesia. Ya, kalau dulu para pahlawan dengan susah payah melawan bangsa lain yang menjajah kita, ingat ada berapa negara yang pernah menjajah kita?
Ada banyak ya, yang dulu sekali bangsa Mongolia pernah menjajah Nusantara, Jawa khususnya. Lalu ada Portugis, masih ingat? Lalu ada Perancis, ada Spanyol, ada Inggris, ada Jepang, ada Belanda. Yang paling banyak adalah, yang paling lama adalah negeri Belanda yang menjajah Indonesia. Tetapi mata rantai perjuangan para pahlawan untuk membebaskan bangsa kita dari penjajah tetap berkobar sampai sekarang. Dan itu meresap di darah dan di jantung, di tulang seluruh sekujur tubuh kita. Ya, kita adalah keturunan para pejuang-pejuang itu. Yuk kita gelurakan semangat kakek moyang kita yang berjuang itu. Kalau kakak bilang merdeka, kalian juga bilang merdeka di rumah. Yang semangat, yang keras. Ayo lomba dengan samping kanan kirinya. Ayah bunda juga ya. Itu bunda mentang-mentang nggak puasa ngambil terus ya. Ayo turunkan dulu ikut bilang merdeka dong. Ayah juga begitu. Masa ayah libur puasa? Ayo kita mulai. Lomba dengan Kak Bimo, semangat mana? Yang paling semangat nih disaksikan malaikat, disaksikan oleh Tuhan, semoga dikasih pahala yang besar. Yuk, lomba teriak merdeka. Merdeka! Merdeka! Oh, tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih ya. Oh, teman-teman semuanya, nanti kakak akan bercerita ya tentang kebangkitan nasional. Sebuah peristiwa yang sangat istimewa karena merupakan berlian di antara mata rantai perjuangan bangsa Indonesia. Sepanjang perjuangan sejarah kita, dari pertama kali ada penjajahan, kita ingin merdeka bebas tanpa dominasi bangsa asing, itu selalu ada para pahlawan yang berjajar dengan pengikutnya, dengan sesamanya untuk melawan penjajah, bebaskan bangsa kita. Tapi memang ada pada rentang waktu itu berlian-berlian perjuangan, yaitu diantaranya adalah kebangkitan nasional yang akan kakak ceritakan lagi. Oh maaf, ini mungkin yang di Jogja sudah kenal dengan kakak. Bagi yang jauh wilayah, kenalkan ya. Nama saya adalah Kak Bimo. Lengkapnya namanya adalah Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Ya, nggak usah dihafal, nggak penting, nggak perlu ujian. Panggil aja namanya Kak Bimo ya. Tapi Bimo bukan bibir monyong, apalagi bibir monyet. Kakak hanya bisa mendongeng, tapi dongeng ini semoga bisa membantu kalian memahami sejarah, memandang sejarah, belajar sejarah. Seperti membentang panah. Tangan kiri megang busur, tangan kanan menarik tali dan anak panahnya. Semakin kuat tarik ke belakang, semakin jauh lontaran ke depan. Siapa yang belajar sejarah akan lebih jauh lontaran pengaruh, keberhasilan, suksesnya di masa mendatang. Karena banyak pelajaran dan semangat hidup yang kita dapatkan. Gitu, kalian juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi teman di sekolah, pahlawan di masyarakat. Sekarang pahlawannya banyak di front line, para dokter, kemudian suster, perawat, kru ambulan, kebersihan, keamanan di rumah sakit sekarang menjadi orang-orang terdepan di garda depan melawan penjajah berupa pasukan virus dan Kapten Corona bersama anak buahnya, ya kan? Belajar sejarah, kita akan hargai para pahlawannya. Pahlawan yang sebenarnya bukan pahlawan kartun, pahlawan bohong-bohongan, reka-reka manusia ya. Kalau pahlawan itu mah, pahlawan seperti itu ya hiburan saja. Tapi pahlawan sebenarnya adalah orang-orang yang meletakkan dan menggelarkan karpet kemerdekaan ini bagi kita untuk membangun bangsa kita lebih hebat lagi. Banyak belajar tanpa pahlawan. Kau akan jadi pahlawan karena menghargai pahlawan, dan bangsa besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Bukan Shaggy, Scooby-Doo. Ayo paman Scooby, kekuatan Scrappy. Radadadadad. Wah, Yayan jadi marah, baling-baling bambu. Ayo Gary, kita bermain bareng-bareng Gary.
Hai Squidward. SpongeBob. Kebetulan sangat banyak Squidward buat yang Krabby. Itu mah kartun, tokoh kartun, bukan pahlawan kita. Sekedar hiburan boleh, tapi yang paling penting kita menyerap semangat juang para pahlawan kita yang benar-benar berkorban menunjukkan cintanya demi generasi berikutnya. Siapa itu? Kita. Saya, kamu, kita semuanya. Dari mana mulainya ya? Mulainya adalah sebelum tahun 1900. Banyak perlawanan para pahlawan melawan penjajah. Serang! Maju! Hampir semuanya perjuangannya dengan senjata. Di Jawa ada Diponegoro, di Sulawesi ada Hasanuddin, di Sumatera ada Sisingamangaraja, dan di semua tempat muncul para pahlawan, para bintang-bintang perjuangan. Tetapi mereka adalah perjuangan lokal, kemudian tidak terorganisir dengan baik, dan kebanyakan tergantung kepada ketokohan. Begitu tokohnya ditangkap atau meninggal, kemudian pupus musnah perjuangannya. Tetapi mulai tahun 1900-an menuju ke arah kemerdekaan terjadi perubahan pola perjuangan. Yang sekarang, yang mulai saat itu sudah dikoordinasi dengan baik, dikumpulkan, ditata dengan lebih rapi. Bukan ketokohan, tapi tujuan perjuangan yang sama. Visi, gambaran ideal akan seperti apa bangsa kita dirumuskan bersama-sama, semuanya berjuang menggunakan semua tenaga, pikiran, pengorbanan waktu, harta demi tercapai tujuannya tadi. Di antaranya adalah seorang laki-laki cendekiawan Indonesia bernama Wahidin Sudirohusodo. Beliau ini di dalam dadanya berkecamuk dan menyala-nyala semangat untuk bebaskan bangsa kita dari penjajah yang sambung menyambung, membuat kita menderita semuanya. Ujung barat, ujung timur, kita kan luas sekali bahasa kita ini. Dari Rote, Miangas, Sabang, Merauke, itu luasnya, jangkauannya, bentangannya sangat istimewa, saking luas dan besarnya. Wahidin, pemuda Wahidin ini, kemudian beliau berkeliling Pulau Jawa terlebih dahulu. Waktu itu belum ada pesawat komersial seperti sekarang ini ya, belum ada jalan yang sangat bagus seperti kita, hutannya masih lebat ya. Ancaman di jalan, naik kereta tengah hutan, ada begal. Begal juga bukan sekarang aja, zaman dulu juga ada begal ya kan, dan begalnya sadis-sadis. Tapi jiwa besar, semangat yang berkobar-kobar di dada Wahidin membuat ia pantang menyerah. Dari timur Jawa sampai ke tengah, lalu meneruskan ke arah barat sampai di kota-kota besar lainnya. Beliau mencari teman, mencari sahabat senasib sepenanggungan, dan diajak untuk menjadi sahabat dalam perjuangan. Disadarkan bahwa kita berjuang jangan sendiri-sendiri, jangan terpisah-pisah, harus bersatu. Karena senjata orang Belanda adalah bukan senapan yang menakutkan, tetapi adalah kemampuan mereka memecah belah persatuan kita. Makanya Dr. Wahidin mengajak kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu bukan kata-kata biasa, tapi kata-kata yang dalam luas penjabarannya. Dan bangsa kita pernah kalah, pernah hancur, pernah ternistakan, dihina bangsa lain, dijajah karena tidak bersatu itu. Karena bercerai satu dengan yang lainnya, merasa lebih hebat, merasa lebih suci, lebih tinggi dibanding yang lainnya.
sampai dengan tahun 1907, nah. Ada semuanya. Wahidin ini ya dengan mobil kuno kadang-kadang ditemani beberapa sahabatnya, kadang terpaksa naik kereta kuda silaturahim ke sana, bertamu ke tempat yang lain, menyatukan pikiran untuk memajukan bangsa kita terlepas dari belenggu penjajahan. Itu bukan waktu yang pendek dan bukan pengorbanan yang kecil. Karena sekarang aja naik motor ke Semarang 2 jam capek, apalagi naik kuda, apalagi naik dokar, apalagi pakai mobil yang sebentar-sebentar mogok. Kereta juga nggak banyak trayeknya, belum ada pesawat yang ke Jakarta 1 jam. Itu harus ditempuh dengan perjuangan berat. Sakit badannya, lelah sekujur tubuhnya, pening kepala, angin yang menerpa, demam yang sekadang dialaminya, tapi dia laksanakan. Kenapa? Ini kewajiban yang harus dijalankan. Beliau merasa bertanggung jawab agar keadaan berubah, agar para penjajah itu enyah dari musa bangsa pertiwi kita tercinta ini. Luar biasa. Itu orang besar. Pikirkan orang lain, pikirkan bangsanya. Salah satu sahabat Wahidin, saudara-saudara, namanya adalah Dr. Sutomo, yang beliau sekolah di Stovia, sekolah lanjutan untuk calon dokter. Ada yang pengen dokter enggak? Pertama dokter hebat-hebat. Wahidin, saudara-saudara, dokter. Kemudian Sutomo, dokter. Ada yang dokter? Dokter apa? Dokter anak, dokter hewan, dokter bedah, dokter gigi, dokter apa namanya? Tulang, dokter anestesi, atau dokter gigi hewan? Nyabut harimau, malah ketakutan kan? Tapi semuanya kita bisa berjasa, ya. Dokter hewan ada. Yang belum ada dokter makhluk halus, itu belum ada. Dan nggak perlu ada kayaknya ya, biar mereka punya dokter sendiri. Kawan-kawan, Sutomo juniornya di Stovia. Ia kemudian kumpulkan kawan-kawannya di Stovia itu, ya, sekolah dokter itu, sekolah kesehatan. Kemudian mereka berkumpul disadarkan bahwa kita harus berjuang mengambil pelajaran bangsa lalu. Perlawanan senjata, perlawanan frontal pada penjajah seringkali selain meskipun heroik tapi berakhir pada kekalahan-kekalahan. Sudah saatnya ada kesadaran nasional untuk bangkit bersama, intinya itu. Dikumpulkan teman-temannya, teman-temannya juga sama karena darah mereka darah pejuang. Bangsa kita ini bangsa para pejuang. Ya, kemudian darah itu mengalir, semangatnya disatukan dan terkumpullah cikal bakal yang namanya Pergerakan Budi Utomo. Masya Allah, nggak gampang loh mempengaruhi orang untuk bergabung, apalagi ini resikonya adalah berhadapan dengan penjajah yang curiga kita akan dianggap menjadi batu sandungan kekuasaan mereka. Ini bahaya, harus hati-hati. Berarti orangnya selain sadar, cerdas bagaimana mensiasati agar Belanda tidak menangkap mereka, tidak menghambat perjuangan mereka. Orang-orang cerdas nih, selain cerdas tergerak hatinya, tergerak untuk berjuang. Ada sih, mereka nggak mau berjuang, mau enak saja, mau belajar saja, tiduran saja. Yang dipikirkan adalah calon istrinya, kekuasaannya, pendapatannya nanti. Tapi ini beda, selain mereka bersemangat, yang dipikirkan dengan semata-mata apa yang dia peroleh, tapi apa yang ia bisa berikan kepada tumpah darah kita, Nusantara, Indonesia ini. Keren banget, orang-orang hebat kayak kalian dan kita semuanya. Amin. Nah, teman-teman semuanya, lalu Dr. Sutomo mengajak teman-temannya untuk membuat sebuah kongres, ya.
Kemudian selain dari awalnya kan beliau mengajak sekolah-sekolah lain nih, antar sekolah, antar OSIS kali ya zaman sekarang ya, kakak-kakaknya. Dari Osvia di Magelang, sekolah pendidikan guru Bumi Putra Yogyakarta ya, sekolah menengah sore atau petang di Surabaya, mereka gabung dalam Budi Utomo, disuratin, datangin, akhirnya terkumpul 650 anggota, 650 remaja, pemuda yang berjuang dalam Budi Utomo ini. Lalu kemudian mereka menyiapkan sebuah kongres, pertemuan terbesar ya, majelis tertinggi organisasinya. Kemudian menghadirkan para senior-senior dari kalangan ningrat, dari kalangan priayi. Kemudian tokoh-tokoh dihadirkan. Nah, mulai hari itu, mulai kongres itu, anggota Budi Utomo bukan lagi sekedar para pelajar sekolah menengah lanjutan, tapi tambah dengan tokoh-tokoh masyarakat cendekiawan dan dari kalangan ningrat dan priayi. Luar biasa nih kebangkitan para priayi, diinisiasi oleh kebangkitan para pelajarnya dulu. Pelajar loh yang kemudian menginisiasi berinisiatif untuk wujudnya kongres itu. Pelajar-pelajar yang nyetrum semangatnya ya. Kalau ada lampu itu nyala. Kenapa nyala? Ada listriknya. Mengapa ada listrik? Karena ada generator turbin yang bergerak. Ini pemuda, pelajarnya jadi turbin perjuangan. Yang lain jadi nyala. Di sini nyala, di Bandung nyala, Surabaya nyala, Jakarta juga nyala. Kemudian di tempat lain juga nyala. Sehingga nyala. Api perjuangan itu menular, merambat sampai di mana nih? Wabah yang baik, wabah semangat perjuangan. Nah, ini tuh juga dilihat oleh Belanda loh ya. Mereka juga curiga. Nah, dari 650 anggota kemudian bertambah menjadi berapa kira-kira? 1.000, 1.500, 2.000. Beli berapa kilo? Ada bonusnya nanti. Emang beli buku apa salah? Enggak lah. Menjadi 12.000 anggota, Mas. Mbak, Dik, Bu, Pak. 12.000 anggota. Cepat berkembang. Semarang, Surabaya, Madiun, Bandung, Jakarta, Yogyakarta sendiri, dan Yogyakarta kita ini dijadikan sebagai pusat pergerakan Budi Utomo. Ya, sebelum kongres, kantor pusatnya di mana? Di Stovia. Nah, ada yang menarik, ada yang greget nih dalam peristiwa itu. Sebelum kongres ternyata ada peristiwa greget, prihatin, dan bisa jadi batu sandungan suksesnya acara itu. Apa? Rupanya ada di kalangan guru-guru Dr. Sutomo dan kawan-kawan Stovia yang tidak setuju, yang menghambat. Selalu begitu, perjuangan itu pasti ada penghambatnya. Yang naik perjuangan nggak mudah, ya. Masuk surga itu nggak mudah, yang mudah itu jajan, dolan, ke mall, itu mudah. Ini perjuangan, ada aja hambatannya. Dari orang-orang Belanda atau orang-orang yang mengabdi pada Belanda. Sebagian guru-guru bahkan mereka merencanakan untuk memecat, mengeluarkan Dr. Sutomo. Benar nih. Jika ketahuan Presiden Belanda, kita akan ditangkap nantinya. Bahkan dibubarkan Soviet kita makan apa? Ini tidak bisa dibiarkan. Harusnya mereka hanya belajar saja. Tidak usah bicara tanggung jawab tentang kemerdekaan. Sudah, Sutomo pecat, keluarkan saja. Tapi ini adalah kewajiban melekat bagi pelajar, semua pemuda Indonesia yang merasa bertanggung jawab akan tanah air yang sedang susah ini. Tidak bisa, ini beresiko. Kalau dia nanti berhasil, kita dipecat, makan apa kita? Keluarga kita kekurangan. Sebagian begitu itu. Wah. Kemudian dijelaskan oleh kepala sekolahnya, Mr. F. Harold mengatakan tidak apa-apa, Sutomo melaksanakan kewajibannya. Kalau kita masih muda, juga kita melakukan yang sama. Tapi nggak bisa, ini berbahaya. Bagaimana kalau terserah, kita jeduk bersama-sama. Ternyata peristiwa rapat demi rapat itu diketahui oleh teman-teman Sutomo. Akhirnya mereka berbaris melakukan aksi solidaritas. Mereka akan bela kawannya yang terancam pemecatan, terancam skorsing, atau terancam dikeluarkan dari sekolah.
Sutomo, 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 Sutomo. Semangat banget. Sutomo, Sutomo. Sebenarnya Suto penting, tapi yang lebih penting bagi mereka adalah perjuangannya. Sutomo bisa meninggal, bisa mati, bisa ditangkap, tapi perjuangannya tetap harus hidup, tidak boleh mati. Sutomo, Sutomo. Mungkin didorong oleh petugas keamanan, gurunya Amanda dengan sinis yang tidak suka dengan mereka ya. Ini mereka maju ke depan tuh dengan gagah perkasa. Lain dengan kita ya, maju ke depan kok beda banget majunya. Nggak bonafit ya. Orang-orang bonafit nih yang dipikirkan perjuangan kemajuan bangsanya. Ya. Kita lanjutkan. Akhirnya karena semangat yang menyala-nyala, berapi-api, berkobar-kobar dan tidak mau mengalah demi kemenangan kemerdekaan bangsa kita, guru-guru itu pun pilih, ya udah, terserah. Akhirnya Sutomo pun bebas. Sutomo pun dipersilahkan. Kegiatan kongres itu pun dilaksanakan. Dan nanti meskipun Sutomo berubah, bukan ketua lagi di yang adanya, tapi satu langkah pertama sudah berhasil dilaksanakan, targetnya sukses, makin banyak anggota Budi Utomo. Nah, teman-teman yang tak cintai, lalu makin hari bertambah waktu, detik berganti detik menjadi menit, menit berganti menit menjadi jam, jam berganti jam menjadi hari, hari berganti hari menjadi minggu, minggu berganti minggu menjadi bulan, bulan berganti bulan menjadi tahun. Semakin merebak meluaslah pengaruh Budi Utomo, pergerakan yang diinisiatifkan oleh Dr. Wahidin, dan kemudian dilanjutkan Dr. Sutomo dan para pengurus berikutnya. Yang paling penting adalah sejak berdirinya Budi Utomo, yang merupakan salah satu di antara beberapa organisasi pelopor kebangkitan Indonesia itu, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Serikat Dagang, Islam, dan sebagainya. Satu generasi kemudian, dua dasar kemudian, rambatan motivasi, getaran semangat juangnya semakin besar, semakin meluas, tidak dapat dibendung lagi, hingga muncul tokoh-tokoh baru hasil perjuangan dua dasawarsa Budi Utomo berdiri. Ya, bagaimana jadi ceritanya? Kemudian akan muncul tokoh-tokoh seperti Soekarno, tokoh-tokoh seperti Muhammad Rum, seperti Rajiman dan lain-lainnya adalah buah dari tangan dingin, kepala cerdas, dan langkah tegap para pembangkit semangat juang itu dari Budi Utomo. Hingga pada tanggal 28 Oktober terkristalisasi. Apa tuh kristalisasi itu? Mengendap, mengeras, tak berkilau kristal itu kan, karena kerasnya semangat kemudian menjadi satu, menggumpal, dan kemudian muncullah peristiwa yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Dari Ambon, dari Batak, dari Celebes Sulawesi, dari Borneo, dari Java, berkumpul di Jakarta, kemudian melantunkan, mengumandangkan Sumpah Pemuda. Yang kita lihat di atas ada semangatnya. Apa itu? Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dikumandangkan, disampaikan dengan sangat bersemangat dan menggetarkan hati kita. Apalagi Wakil Ruswarman kemudian membawakan karyanya berupa
bangsaku, rakyatku semuanya. Siapa yang nyanyi, tahu nggak? Hah? Inul dari Persik. Bukan, yang nyanyi adalah Justin Bieber. No. Yang nyanyi namanya Dori Salim. Orang mana? Kakak nggak tahu. Tapi yang jelas ayahnya namanya Ki Haji Agus Salim. Yang menyanyi putrinya bernama Dori Salim. Dari Sumpah Muda itu, kristalisasi kebangkitan karena dampak dari akibat perjuangan semasa sebelumnya, Budi Utomo, kemudian muncul semakin banyak pejuang-pejuang muda yang semakin hari semakin tidak sabar untuk mempersiapkan kemerdekaan kita, bikin Belanda kewalahan ya, baik itu diplomasi bahkan juga perlawanan secara fisik ya. Di beberapa daerah masih ada perang, tapi kemudian yang lain dengan kecerdasannya. Dulu okol, sekarang akal dominan, dikombinasikan dengan akal dan tenaga juga. Dan karena semakin banyak yang cerdas, semakin banyak berjuang, maka akumulasinya ya, maka gabungan semuanya, akhirnya mata rantai itu memunculkan intan permata kemilau, yaitu proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan, dideklarasikan kemerdekaan bangsa kita. Dimulai dari mana? Panjang ceritanya. Tapi mata rantai cepatnya perjuangannya pada bulan Ramadan 20 Ramadan tanggal 20 Oktober itu pas hari Ramadan juga ya. Kemudian dilaksanakan proklamasi yang dilaksanakan pula pada bulan Ramadan pada tahun 1945. Tepuk Indonesia. Aku Indonesia selalu bangga, Indonesia selalu cinta, Indonesia siap berjuang, Indonesia siap berkorban, Indonesia Jaya. Sekarang ini kita sudah menikmati kemerdekaannya, jalan sudah lempang, halus mulus, kita mudah berangkat sekolah, berkarya, bermain musik, bermain kesenian, bekerja dengan ilmu yang kita gunakan, dan kita bisa membangun mimpi di atas mimpi yang telah diwujudkan para pejuang. Aku pernah bermimpi menjadi bintang yang paling bersinar. Ku tak menyangka ini terjadi. Saya doakan semua mimpi kalian, cita-cita kalian, tujuan kalian tercapai semuanya. Amin. Saya doakan semuanya juara kelas terus. Saya doakan semua kebutuhan untuk mencapai cita-cita dikabulkan, disediakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua nanti akan menjadi bangsa-bangsa besar. Kenapa? Karena kalian orang-orang besar yang menghargai para pahlawan, orang-orang besar yang sebenarnya. Letakkan tangan di dada. Ayo kita simulasi. Letakkan tangan di sini. Ayo, diangkat tangan, jangan malu-malu. Itu ada yang TK, letakkan dulu snacknya ya. Katanya puasa makan terus ya. Nanti mereka aja jadi mie gitu. Letakkan tangan di sini. Tirukan suara saya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Kita ulangi lagi ya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Yeay! Tepuk tangan yang meriah. Aduh. Kakak senang sekali loh. Bersyukur sekali hari ini bisa berjumpa dengan kalian ya. Paling tidak kakak bisa sedikit menularkan. Ini bukan dari virus,
menularkan semangat ya. Kalau virusnya, Hore! Ayo kita cari korban yang baru. mereka itu utusan dari kerajaan penyakit yang bikin kita sakit. Kenapa? Mereka pengen manusia musnah. Maka penjajah yang kena virus itu kita lawan. Pahlawannya dengan cara menjadi pahlawan keluarga, stay at home, study at home, jaga kesehatan, keluar pakai masker, kita bunuh, kita hancurkan virusnya dengan cuci tangan sebelum makan, membiasakan mandi, disinfektan, ya, pakai sanitizer, bukan baygon di wajah ya, atau produk obat nyamuk lainnya, ini bisa berbahaya. Kemudian kita tetap di rumah, sabar. Kakak tahu di mana-mana sekarang mulai banyak orang permisif, nggak mau peduli ya, udah mulai jalan-jalan, mulai ke pasar lagi, mulai ke mall lagi, mulai bekerja begitu kan. Dan itu berbahaya. Khawatirnya nanti ada gelombang kedua virus corona yang tadinya sudah turun, grafiknya naik makin panjang. Nah, kita jaga sabar, sabar. Sabar itu jiwanya para pahlawan. Kalau tidak sabar, keburu nafsu, akhirnya nanti jadi penyesalan. Semua orang yang mengikuti hawa nafsunya berakibat kemalangan. Tetap jaga. Jadilah pahlawan kemanusiaan. Jadilah pahlawan kesehatan. Tetap di rumah, jangan sampai virusnya. Kita menang. Tugas kita musnahkan manusia sejak 7 bulan lalu dari Wuhan sana. Berhasil. Semua orang-orang kita kalahkan. Luruh, kalah karena badan mereka kita hinggapi sebagai inang, mati. Hore! Musuh kita nggak kelihatan, ya? Itu virus koma tadi. Ingetin kakakmu, ingetin temanmu, ingatkan adikmu, ayah bundamu, ya. Sekarang saatnya kita menikmati keluarga yang bahagia, lebih dekat dengan ayah, dengan ibu. Aku cinta ibu, ayah, aku cinta sanak saudara. Aku cinta tumpah darah, cinta pada Allah di atas segalanya. Terima kasih perhatiannya, salah kurang atau lebay mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahyu. Halo, wah luar biasa. Terima Kak kasih. Bimo, bisa suara apa-apa loh ya tadi ya? Betul ya? Ya macam-macam, ada suara binatang, ada Iya. suara musik, ada suara manusia dan lain-lain. Iya, tadi belum suara plankton, belum dengar saya. Tadi ada SpongeBob ya kan? Kalau plankton gimana? Aku akan kalahkan kalian semua. Squidward. Oh betul, plankton sukanya nyuri ini ya. Resepnya Resepnya. Mr. Crab, betul ya Plankton kan? tuh hijau kehitaman, sama dengan saya, ya wajahnya imut, hitam mutelan. Oh gitu. Semoga adik-adik Wah tidak luar biasa. sakit. Terima kasih, kakak. Oke, terima kasih. Kiss bye dulu ya dari rumah buat Kak Bimo, luar biasa loh ya. Terima kasih Kak Bimo. Wah, jadi adik-adik yang di rumah bersama ayah bundanya, bersama kakak dan juga seluruh sahabat museum tentunya menikmati bagaimana disampaikan sejarah tapi dengan cara dongeng. Wah, tadi kita bisa belajar ya dari Kak Bimo bahwa ketika kita belajar sejarah itu ibaratnya kayak menarik busur panah. Jadi semakin tarik busur panahnya, maka anak panah kita akan meluncur semakin jauh. Jadi semakin banyak kita belajar tentang sejarah, maka masa depan kita itu akan melesat lebih jauh, gitu ya. Jadi saya ucapkan juga terima kasih untuk seluruh sahabat museum yang hari ini sudah bergabung. Ada @asmi_cheese, ada @petla46, kemudian ada @yohana Krisdian, ada @gilang_Ngaria P, kemudian ada @muhgadi91, ada @_MHD Naufal _4, kemudian ada @Adivonine, kemudian ada @dik215 ada @_Agmirika dan @Zabilans. Jadi terima kasih sekali dan nanti ditunggu ada 10 partisipan yang beruntung
Dan yang saya bacakan belum tentu beruntung ya, karena nanti kita akan acak secara adil gitu. Kemudian kita harus belajar juga nih sejarah ke museum ya. Jadi saya ajak untuk seluruh sahabat museum bisa ke Museum Benteng Vredenburg seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa kita punya koleksi diorama terkait apa yang sudah disampaikan Kak Bimo tadi. Juga termasuk kita punya koleksinya, jadi bisa dilihat secara langsung. Jadi untuk adik-adik, ajak yuk ayah bundanya ke Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta ketika nanti sudah buka. Dan juga perlu dipahami bahwa pandemi ini siapa sih yang bisa menyelamatkan? Ya diri kita sendiri. Seperti yang Kak Bimo bilang, harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan segala macam. Jadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya untuk seluruh sahabat museum. Dinantikan gabung lagi ya di sini di bincang publik berikutnya, dan pasti kita semua rindu nih dengan Museum Benteng Vredenburg. Selalu pantengin terus Instagramnya museum.benteng.vredenburg. Di situ akan banyak sekali informasi tentang bincang publik live Instagram seperti ini, banyak juga kuis-kuis, dan juga pastinya di situ banyak sekali koleksi-koleksi yang bisa dipelajari meskipun sementara ini kita belum bisa ke museum. Oke ya, terima kasih banyak. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.